Gadis itu menemukan bahwa seorang wanita licik telah memasukkan sesuatu ke dalam gelas anggur CEO. Dia begitu ketakutan sehingga mundur, tetapi secara tidak sengaja menabrak CEO di belakangnya. CEO bertanya kepadanya apa yang terjadi, dan melihat betapa tampannya dia, gadis itu ingin memberitahunya apa yang baru saja dia lihat. Saat itu, wanita licik itu berjalan mendekat dan mengganggu percakapan mereka. Karena takut menyinggung wanita licik itu dan kehilangan pekerjaannya, gadis itu hanya bisa melihat CEO dibawa ke ruang pribadi oleh wanita tersebut. Dia sangat bingung apakah harus menolongnya atau tidak. Tepat saat rencana wanita licik itu hampir berhasil, gadis itu tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Dia memberitahu CEO bahwa ada yang salah dengan minumannya. Karena takut terbongkar, wanita licik itu mencoba menyiramkan anggur ke gadis itu. Namun, pria itu menghentikannya tepat waktu. Dan mengejutkan gadis itu, dia justru mengambil inisiatif untuk meminum anggur itu sendiri. Dia menyuruh wanita licik itu pergi. Melihat ada yang salah, gadis itu mencoba diam-diam pergi. Namun, begitu mencapai pintu, dia dicegah oleh pria itu. Gadis itu sangat marah dan menuduhnya membalas budi dengan tidak berterima kasih. Melihat gadis itu enggan, pria itu memutuskan untuk membiarkannya pergi. Namun, ketika gadis itu melihat betapa tidak nyamannya dia, gadis itu memilih untuk tetap tinggal. Setelah itu, gadis itu bersiap untuk pergi, tetapi pria itu menanyakan apakah dia bersedia menikah dengannya. Gadis itu langsung menolak. Pria itu menjelaskan bahwa dia hanya membutuhkan pernikahan palsu untuk menghadapi ibunya. Selama gadis itu setuju, dia akan memberinya $5 juta Amerika Serikat. Mendengar ada uang yang bisa didapat, gadis itu menyetujui proposalnya. Namun, dua kakak perempuan gadis itu sangat menentang pernikahan ini. Mereka percaya bahwa gadis itu tidak boleh menikah dengan pria yang hampir tidak dikenalnya hanya demi uang. Tetapi gadis itu hanya ingin mendapatkan uang dan membalas budi kepada mereka karena orang tua mereka meninggal sangat dini dan dia dibesarkan oleh kedua kakaknya. Melihat gadis itu sudah membuat keputusan, kedua kakaknya sangat cemas. Jika gadis itu menikah dengan pria itu, mereka mungkin tidak akan mendapatkan warisan ayah mereka. Ternyata ayah gadis itu adalah orang terkaya di kota. Dulu, kedua kakaknya mengandalkan kekayaannya dan hidup mewah, takut adik bungsunya akan menjadi sama setelah kematiannya. Sang Taipan telah membuat wasiat. Sebelum gadis itu berusia 20 tahun, kedua kakaknya diwajibkan untuk menyembunyikan kekayaan keluarga dan membesarkannya dalam kemiskinan. Asisten ayahnya akan mengawasi mereka setiap saat. Jika diketahui bahwa gadis itu hidup dalam kemewahan, seluruh warisan akan disumbangkan ke Amal. Sejak hari itu, mereka pindah dari villa yang luas ke kompleks apartemen yang kumuh. Gadis itu selalu percaya bahwa mereka adalah keluarga miskin dan sering bekerja paruh waktu untuk membantu menghidupi rumah tangga. Dengan gadis yang akan segera berusia 20 tahun, kedua kakaknya memutuskan untuk menghentikannya menikah dengan pria itu. Secara kebetulan, pria itu datang menjemput gadis itu untuk dibawa pulang bertemu ibunya. Kedua kakaknya segera mengunci gadis itu di dalam kamar. Mereka menolak membiarkan gadis itu menikah dengan pria itu dan menyuruhnya pergi, takut pria itu benar-benar pergi. Gadis itu dengan panik mengetuk pintu dan berteriak. Mendengar suaranya, pria itu segera datang dan memaksa pintu terbuka.